kita sudah kelas 6, kita memasuki materi dampak gerak rotasi dan revolusi di kehidupan kita. Kalian tahu nggak, bumi itu berputar atau matahari yang berputar? Bumi yang berputar ya. Jadi selama ini kita menetap di bumi ini bukan matahari yang berputar terbit dan juga tenggelam, tapi bumi yang berputar pada porosnya, seperti itu. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, Ibu mengharapkan kalian mendengarkan penjelasan pada materi ini. Jadi Ibu mau banyak jelasin dan juga mau terangin ada video tentang revolusi dan juga rotasi pada bumi. Dan juga untuk kegiatan ini kalian nanti diskusi kelompok, dan pastinya Ibu harap jadi waktu mengerjakan LKPD kalian bisa berdiskusi secara berkelompok dan juga kolaboratif ya. Jadi kerjasamanya harus ditunjukkan. Dan untuk yang terakhir, dapat menganalisis dampak gerak dan juga dampak gerak rotasi dan juga revolusi bumi terhadap aktivitas kehidupan manusia. Jadi untuk revolusi dan juga rotasi ini itu sangat berpengaruh di kehidupan manusia sehari-hari, di kehidupan kita, tentang pergantian jam, tentang pergantian waktu, dan seterusnya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, agar kita lebih menghormati bangsa negara ini, karena kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Tanah Airku sambil bangkit berdiri ya, agar kita lebih semangat lagi. Yang serius ya, nggak semua dulu. Ayo, 1, 2, 3. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Selesai, Bu. Oke, jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya Ibu mau kasih video tentang penjelasan gerak revolusi. Oke, rotasi. Apa itu dampak gerak rotasi dan revolusi bumi di kehidupan kita? Ini materinya terlalu banyak dan Ibu harap kalian bisa mengerti, karena materi gerak rotasi dan juga revolusi bumi ini sangat-sangat, kalau untuk dijabarkannya sangat panjang ya, paham ya? Untuk dampak gerak rotasi bumi ini adalah perputaran bumi pada porosnya, jadi 24 jam. Dampaknya bisa dibacakan 1 sampai 3. Ada yang mau bacakan dampak 1 sampai 3? Mbak Cynthia, silakan. Dampak gerak rotasi bumi yang pertama, terjadinya siang dan malam. Yang kedua, bagian bumi yang menghadap matahari mengalami siang, bagian lain mengalami malam. Dan yang ketiga, perbedaan waktu. Nah, dari sini kalian paham ya, kenapa ada siang, kenapa ada malam? Karena itu dari dampak gerak rotasi bumi. Jadi bukan seakan-akan matahari yang mengitari bumi, namun itu dampak gerak rotasi bumi sendiri. Dan untuk yang keempat, munculnya zona waktu di berbagai wilayah dunia. Untuk yang kelima, gerak suhu harian matahari. Yang keenam, perhatikan ya anak-anak, nanti bukannya. Yang keenam, matahari tampak seakan-akan bergerak
keempat, perbedaan utama siang dan malam. Yang ke Sudah cukup saya bilang Mbak Win 1 sampai 3 saja. Oh, iya. Jadi benar-benar mendengarkan ya ini. Nanti kalau saya bilangnya kalian nggak bisa jawab kan? Ya gitu. Kalian kan udah kelas 6, bentar lagi mau SMP kan ya? Tolong kontribusinya lah anak-anak ya. Jangan malu-maluin besok SMP tapi masih rame sendiri. Nanti di SD-nya orang-orang pikirannya kalian nggak diajarin tentang etik atau segala macam gitu ya. Oke, untuk yang keempat, perbedaan siang dan malam. Dan yang kelima, ada hari yang siangnya lebih panjang atau lebih pendek. Dan yang keenam, gerak semu tahunan matahari. Yang ketujuh, matahari tampak bergeser ke utara selatan sepanjang tahun. Dan juga yang kedelapan, penentuan kalender dan juga penanggalan. Dan juga yang kesembilan, menjadi dasar kalender Masehi 365 sampai 366 hari. Jadi untuk 1 tahunnya kita punya berapa hari? 365 hari. Hai teman kece, pernahkah kalian menghubungi teman atau saudara yang berada di daerah lain saat Kalian pernah nggak menghubungi teman kalian yang di luar kota? Dan pulau-pulau mana? Kalimantan, luar negeri juga. Sumatera. Nah ini Mbak Wiwi kan tinggal di NTT ya. Ya. Mbak Wiwi dulu tinggal di NTT itu kalau sama di Jawa perbedaan waktunya ada berapa jam? 1 jam. 1 jam. 1 jam. Kalau Saya dulu teman saya di Jepang, perbedaan waktunya 2 jam. 2 jam. Kalau Mbak Masuma tadi Di Turki perbedaannya 4 jam. 4 jam. Mbak Siva ada nggak Mbak Siva? Di Mekah, kalau di Mekah di Arab Saudi ya berapa jam sama Indonesia sama tempat Mbak Siva? 6 jam. 6 jam. Dulu waktu kakek saya gaji 6 jam. Oh 6 jam. Kalau Mbak Anisanya itu Mbak? Oh belum ada pengalaman gitu aja ya. Di Orang sini semua. Orang sini semua. Kakak sih. Kalau Mbak Cynthia? Teman saya di Lampung, di sini juga banyak. Mbak Tania juga beda aja perbedaan. Rasanya nggak ada. Oke lanjut ya. Oke, tadi kan kalian sudah sharing-sharing tentang perbedaan waktu di berbagai daerah bahkan sampai ke luar negeri. Ibu mau kasih tunjuk penjelasannya lewat video ini ya. Kalian dengarkan. apa yang menyebabkan perbedaan waktu tersebut? Yuk kita pelajari bersama. Setiap waktu, bumi terus berputar pada porosnya. Perputaran ini disebut dengan gerak rotasi bumi. Bumi berputar melakukan arah jarum jam atau dari arah barat ke timur. Waktu yang dibutuhkan bumi dalam 1 kali rotasi adalah 23 jam, 56 menit, 3 detik, yang dibulatkan menjadi 24 jam. Lalu, apa saja dampak dari rotasi bumi? Kalian pasti tahu tentang matahari yang terbit dari arah timur dan terbenam ke arah barat. Namun, apakah kalian tahu kenapa bisa seperti itu? Ternyata ini terjadi karena bumi berputar ke arah timur atau karena adanya gerak rotasi bumi. Adanya gerak rotasi bumi inilah yang membuat matahari seolah-olah bergerak dari arah timur ke barat. Gerak ini disebut dengan gerak semu harian matahari. Dampak lain dari rotasi bumi adalah adanya pergantian siang dan malam. Bagian bumi yang sedang menghadap matahari akan mengalami siang. Sebaliknya, bagian bumi yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Rotasi bumi juga menyebabkan adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah di bumi. Setiap 1 kali berotasi, bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Artinya, dalam 1 jam, bumi berotasi sejauh 15 derajat. Lalu, peta bumi dibagi dengan garis bujur setiap 15 derajat, di mana garis bujur 0 derajat disepakati berada di kota Greenwich, Inggris. Hasilnya, terdapat 24 zona waktu di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Karena memiliki wilayah yang luas, Indonesia terbagi di dalam 3 zona waktu.
yaitu WIB atau waktu Indonesia bagian Barat, WITA atau waktu Indonesia bagian Tengah, dan WIB atau waktu Indonesia bagian Timur. Oke, dari sini berarti ada 3 ya di Indonesia. Apa saja teman-teman? WIB, WITA, WIT. Oke, jadi kalau di tempatnya Mbak Win tadi ada masuk di Wita ya? Iya. Iya kan? Sampai sini udah paham tentang perbedaan waktu teman-teman? Sudah. Oke, kita lanjut materi selanjutnya tentang revolusi bumi. 2, 3. Oke, untuk selanjutnya ada materi gerak revolusi bumi. Selain melakukan gerak rotasi, bumi juga melakukan gerak revolusi. Gerak revolusi bumi adalah gerak bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 kali revolusi bumi dibutuhkan waktu 365 1/4 hari dari posisi poros bumi memiliki arah dengan 23,5 derajat. Lalu, apa dampak dari adanya gerak revolusi bumi? Salah satunya adalah perubahan musim. Kemiringan posisi poros bumi menyebabkan tidak semua daerah di bumi mendapatkan intensitas sinar matahari yang sama. Perbedaan intensitas sinar matahari dan gerak revolusi bumi menyebabkan wilayah di bagian utara dan bagian selatan bumi mengalami 4 kali perubahan musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Contohnya, di antara bulan Juni sampai September, bagian utara bumi akan mengalami musim panas karena posisinya yang condong mendekati matahari, dan sebaliknya, bagian selatan bumi justru akan mengalami musim dingin karena posisinya condong menjauhi matahari. Selain musim yang berubah, lamanya waktu siang dan malam juga ikut berubah. Ketika musim panas, waktu siang akan menjadi lebih panjang daripada malam. Sebaliknya, ketika musim dingin, waktu malam akan menjadi lebih panjang daripada siang. Sementara wilayah di sekitar garis khatulistiwa atau ekuator seperti Indonesia akan mendapatkan intensitas sinar matahari yang hampir sama sepanjang tahun. Karena itu, Indonesia hanya mengalami 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Oke, jadi di video ini menjelaskan bahwa di Indonesia hanya memiliki berapa musim? 2 musim saja ya, berbeda dengan wilayah Eropa dan yang tidak ada garis khatulistiwa. Jadi anak-anak paham? Oke. Jadi dari video pembelajaran untuk contoh rotasi bumi yang sudah ada dalam video pembelajaran tadi, Ibu mau sampaikan lagi adanya siang dan malam, dan juga adanya bumi berputar, bagian yang menghadap matahari mengalami siang, sementara bagian yang membelakanginya mengalami malam. Dan juga ada perbedaan arah bayangannya menjadi berubah panjang dan arahnya dari pagi, siang, dan hingga sore. Dan juga ada matahari terlihat terbit dari timur dan ada yang terbenam dari barat. Dan kemudian sebenarnya matahari tidak bergerak, namun bumi yang berrotasi. Dan juga ada pergantian waktu WIB, WITA, dan juga WIT. Dan juga kata rotasi, setiap daerah memiliki perbedaan waktu sesuai dari strukturnya. Pergerakan awan dan benda langit yang seolah bergerak, dan juga bintang bulan tampak bergerak dari timur ke barat, padahal yang berputar adalah bumi. Dan juga untuk orang zaman dulu, menentukan waktu dengan melihat posisi bayangan pada jam matahari karena perubahan rotasi. Dan juga yang terakhir ada angin darat dan angin laut, dan pola pemanasan siang dan malam karena rotasi mempengaruhi terbentuknya angin darat pada malam hari dan angin laut pada siang hari. Untuk contoh gerak revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari, boleh dibacakan Mbak Anissa 1 sampai 4 saja. Contoh gerak revolusi bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan musim. Yang kedua, revolusi bumi menyebabkan terjadinya musim seperti kemarau dan penghujan, serta 4 musim di negara tropis seperti semi, panas, gugur, dan dingin. Yang ketiga, perubahan panjang siang dan malam. Kemudian yang keempat, pada bulan-bulan tertentu siang bisa terasa
mendadak, terutama di negara yang jauh dari garis khatulistiwa. Ini akibat posisi bumi saat berevolusi. Sebelum Oke, untuk selanjutnya Ibu mau membagikan LKPD. Dibagi 2 kelompok saja ya anak-anak. Oke, jadi untuk petunjuk pengerjaannya kalian isi dulu nama kelompoknya kelompok berapa dan juga kelas berapa. Kalian kelas 6 kan, jangan lupa ya. Dan juga untuk petunjuknya ini kalian bisa bekerja sama. Ini bisa kalian isi pilihan ganda dan juga ada beberapa soal uraian ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan anak-anak? Apa? Oke, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Adakah yang mau bersebelah-sebelah? Saya mau hilang kompetisi yang lain. Salah satu aja. Oh iya, siap. Nggak bisa dibacakan biar teman-temannya tahu hasilnya seperti apa. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Anissa Wahyu dan Sandy Asifa. Soal yang pertama, sebutkan 2 peristiwa yang terjadi akibat rotasi bumi. Jawabannya, karena terjadinya siang dan malam. Yang soal kedua, mengapa di Indonesia tidak ada musim salju? Jawabannya, karena Indonesia berada di daerah tropis. Soal yang ketiga, apa perbedaan utama antara rotasi dan revolusi bumi? Jawabannya, kalau rotasi itu berputar pada porosnya. Kalau revolusi itu bumi bergerak mengelilingi matahari. Yang keempat, mengapa jadwal penerbangan antar negara perlu menyesuaikan perbedaan waktu? Jawabannya, karena setiap negara memiliki zona waktu yang berbeda. Soal yang kelima, sebutkan salah satu manfaat memahami gerak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, kita dapat mengatur waktu seperti sekolah, bekerja, beribadah berdasarkan perubahan siang dan malam. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Cynthia, Mbak Anissa dan juga Mbak Sandy. Dikasih apa teman-teman? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, saatnya anak-anak mengerjakan evaluasi ya. Dikerjakan sendiri individu ya. Iya, Bu. Jangan mencontek. Sabar, mantan. Sabar aja ya. Bu, aku udah selesai, Bu. Oke, yang sudah selesai dikumpulkan ya. Itu sudah, Bu. Ini materinya aja. Mbak Wiwit sudah selesai? Sudah Ibu. Oke, terima kasih. Oke, jadi untuk kesimpulannya, gerak rotasi bumi ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih teratur karena adanya siang dan malam dan adanya pembagian waktu yang jelas. Dan juga untuk gerak rotasi dan gerak revolusi bumi menyebabkan perubahan tahunan seperti musim cuaca dan juga kalender. Jadi anak-anak di sini sudah paham? Sudah. Sudah mengerti ya? Sudah. Baik. Untuk selanjutnya refleksi. Jadi setelah kalian membaca materi dan juga sudah melihat beberapa video tadi, kalian sudah paham mengenai gerak rotasi dan juga revolusi bumi. Jadi untuk pembelajaran hari ini kalian bagaimana perasaannya? Senang. Oke, jadi sejauh ini sudah paham ya? Sudah. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kalian mau ada yang mau pimpin doa? Saya, Bu. Oke, Mbak Cynthia akan pimpin doa. Semua buka dulu, siap.